Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Loris Karius menuntut Liverpool untuk segera memainkannya. Nah, sementara Barcelona yang semakin terpuruk kini mulai mencari pengganti Ronald Koeman. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Arsenal yang mulai bangkit dari keterpurukan bakal kehilangan Granit Xhaka karena cedera. Nah, selain Xhaka, Arsenal juga bakal ditinggal Ben Leno yang merasa kalah saing dengan Aaron Ramsdale. Di saat Arsenal coba bangkit dari keterpurukan, The Gunners justru menerima kabar kurang baik. Pasalnya, gelandang mereka Granit Xhaka didiagnosa mengalami cedera lutut. Cedera lutut itu Xhaka dapat pada laga melawan Tottenham Hotspur beberapa hari yang lalu. Saat itu Xhaka bermain selama 82 menit dan terpaksa ditarik keluar akibat cedera tersebut. Akibat cedera itu Xhaka diperkirakan bakal absen selama 3 bulan ke depan. Beruntungnya cedera itu nggak membuat Xhaka naik ke meja operasi. Dalam 3 laga awal, penjaga gawang Arsenal Ben Leno selalu gagal membawa kemenangan. Dari 3 laga tersebut, kiper asal Jerman ini bahkan sudah kebobolan 9 kali. Akibatnya sang pelatih Mikel Arteta mencoba merotasi sektor penjagaan gawang. Pelatih asal Spanyol ini memainkan kiper anyar Arsenal Aaron Ramsdale. Gak diduga Ramsdale justru tampil apik di bawah mistar gawang. Hal ini membuat Leno harus tersingkir dari posisi kiper utama. Akibatnya Leno meminta Arsenal untuk menjualnya saja. Timnas Inggris resmi merilis skuad untuk jeda internasional bulan Oktober ini. Sang pelatih Gareth Southgate memanggil sebanyak 23 pemain jempolan. Di sektor penjaga gawang ada nama Sam Johnston, Jordan Pickford, dan Aaron Ramsdale. Lalu di sektor back ada nama-nama top mulai dari Reece James, Luke Shaw sampai Kyle Walker. Di lini tengah diisi oleh Phil Foden, Jordan Henderson sampai Jesse Lingard. Sementara di sektor penyerangan ada Harry Kane, Bukayo Saka, Jadon Sancho sampai Raheem Sterling. Menurut pelatih kebugaran Nicolas Saint-Maurice, bek muda asal Prancis William Saliba punya ketangguhan yang luar biasa. Saliba bahkan disebut mirip dengan bek Liverpool Virgil van Dijk. Nicolas mengaku terkesan ketika menangani Saliba. Menurutnya Saliba bisa menularkan kehebatan Van Dijk. Hal ini didukung oleh sikapnya yang menjunjung tinggi profesionalisme. Sementara itu Saliba sendiri berhasrat untuk kembali memperkuat Arsenal. Saat ini Saliba memperkuat Marseille dengan status pemain pinjaman. Tottenham Hotspur disebut kolaps dengan boy group papan atas Korea Selatan BTS. Nah, selanjutnya menjalani tren positif, skuad Deliliwat meraih kemenangan telak atas murah. Tottenham Hotspur berencana untuk melakukan kolaborasi dengan boy group asal Korea Selatan yakni BTS. Akan tetapi Big Hit Entertainment yang menaungi BTS nggak tahu soal ini. Lewat akun Twitter resmi, Tottenham Hotspur mengunggah video Son Heung-min. Dalam video tersebut, Son Heung-min mengapresiasi lagu BTS yang berjudul Permission to Dance. Selain itu, Son Heung-min juga memberikan jersey Tottenham Hotspur yang digunakan pada final Liga Champions 2019 silam. Tottenham Hotspur berhasil melanjutkan tren positifnya di babak penyisihan grup G Conference League. Terbaru, Harry Kane CS berhasil melibas Mura dengan skor telak 5-1. Pada laga tersebut, Harry Kane berperan sebagai aktor utama kemenangan. Bomber timnas Inggris ini meraih hat-trick yang dicetak pada menit ke-68, 77, dan 88. Sementara itu 2 gol sisanya dilesakan oleh Dele Alli pada menit ke-4 serta Giovanni Lo Celso pada menit ke-8. Dengan hasil tersebut, Tottenham bertengger di puncak klasemen grup G. Di kabar Premier League lainnya, ada Cristiano Ronaldo yang mencatatkan 3 rekor sekaligus pada laga melawan Villarreal. Nah, selain itu ada juga Leicester City yang harus tumbang di markas Legia. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemain bintang. Pemain yang sekarang memperkuat MU ini berhasil membawa Setan Merah meraih kemenangan. Kemenangan itu didapat pada babak penyisihan Liga Champions menghadapi Villarreal. Gak cuma mencetak gol, Ronaldo juga mencatatkan 3 rekor sekaligus. Pertama, Ronaldo menjadi pemain yang banyak mencetak gol di menit akhir.
kedua Ronaldo tampil dalam 178 laga Liga Champions. Lalu yang terakhir Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol di MU. Berkat kemenangan tersebut, fans MU juga menyanyikan chant khusus untuk Ronaldo. Selain Ronaldo, mereka juga menyanyikan chant untuk sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Penjaga gawang lapis keempat Loris Karius menuntut Liverpool untuk memberikan jam terbang kepadanya. Akan tetapi The Reds enggan untuk menerima tuntutan tersebut. Klub asuhan Jurgen Klopp ini dikabarkan akan segera mencarikan Karius klub baru. Akan tetapi Liverpool bakal kesulitan untuk melepas Karius karena sampai saat ini nggak ada klub yang mau meminangnya. Dalam wawancaranya bersama Bild Sport, Karius bilang kalau tujuannya cuma untuk bermain di bawah mistar gawang. Pada laga penyisihan grup Liga Champions, Chelsea gagal mendulang poin di markas Juventus. Skuad The Blues takluk di tangan Bianconeri dengan skor tipis 1-0. Sektor penyerangan Chelsea menjadi sorotan di laga tersebut. Pasalnya mereka tampil nggak kayak biasanya. Salah satu yang mendapatkan sorotan adalah Romelu Lukaku. Penampilan tumpu Lukaku mendapat komentar dari pelatih Antonio Conte. Menurutnya Chelsea belum bisa memanfaatkan kehadiran Lukaku secara optimal. Pada matchday kedua grup C Europa League, Leicester City gagal meraih kemenangan di markas Legia. Skuad The Fox justru harus tumbang dengan skor tipis 1-0. Pada menit ke-31, Legia mencetak satu-satunya gol melalui Mahir Madatov. Sampai babak pertama berakhir, Leicester nggak mampu untuk mencetak gol. Lalu memasuki babak kedua, Leicester melancarkan serangan ke Legia berkali-kali. Akan tetapi rapatnya pertahanan Legia membuat Leicester kesulitan mencetak gol. Real Madrid berencana untuk mempertebal sektor pertahanannya dengan membidik Alessandro Bastoni. Nah, beda cerita sama rival utama mereka yaitu Barcelona yang kini mencari pengganti Ronald Koeman. Real Madrid berencana untuk menambal sektor pertahanan. Pasalnya saat ini El Real sedang kekurangan bek yang tangguh. Kabarnya mereka membidik bek tengah Inter Milan yakni Alessandro Bastoni. Laporan itu menyebut kalau El Real sedang memantau perkembangan dari Bastoni. Seandainya gagal mendaratkan Bastoni, El Real juga mempunyai alternatif lain yakni bek tengah Sevilla Jules Koundé. Toni Kroos memberikan pujian kepada bomber muda PSG Kylian Mbappé. Menurut Kroos, bintang asal Prancis ini adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Kroos berharap kalau Mbappé bisa segera bergabung dengan Real Madrid. Di musim panas kemarin, El Real memang berniat untuk memboyong Mbappé ke Santiago Bernabeu, tetapi sayang hal itu gagal terwujud. El Real sendiri belum menyerah dan akan mendatangkannya pada musim depan. Apalagi sampai saat ini Mbappé belum memperpanjang kontraknya di PSG. Setelah kalah telak dari Benfica kemarin, banyak kalangan supporter Barcelona yang menuntut Ronald Koeman. Mereka meminta Koeman untuk segera hengkang dari Camp Nou. Gak cuma dari kalangan supporter, salah satu gelandang veteran Barcelona yakni Sergio Busquets juga melakukan hal serupa. Busquets bilang kalau saat ini Barcelona sedang mengalami krisis. Dia juga memberikan solusi kepada klub untuk segera memecat pelatih asal Belanda tersebut. Barcelona dikabarkan sudah mengambil keputusan untuk memecat sang pelatih Ronald Koeman. Saat ini pihak klub mulai bergerak untuk mencari kandidat penggantinya. Koeman sendiri sebenarnya masih dipercaya untuk melatih Barcelona. Tetapi sayang kepercayaan itu gagal dibayar Koeman melihat performa buruk Barcelona di awal musim ini. Situasi tersebut membuat pelatih asal Belanda ini merasa tertekan. Sementara itu, sudah ada beberapa nama kandidat yang masuk, salah satunya adalah Xavi Hernandez. Akan tetapi hal ini mendapatkan penentangan dari mantan penyerang Barcelona Luis Suarez. Suarez melarang Xavi karena terdapat peperangan di dalam tubuh Blaugrana. Massimiliano Allegri memainkan formasi tanpa striker dan berhasil mengalahkan juara bertahan Champions League. Nah, sementara ada AS Roma yang menang telak atas Zoria.
Pada laga menghadapi Chelsea kemarin, pelatih Juventus Massimiliano Allegri membuat bingung banyak penonton. Pasalnya Allegri menggunakan formasi yang gak biasa. Pada laga tersebut, Allegri menggunakan formasi 4-4-2 di mana gak ada satupun striker yang masuk ke dalam skuad. Allegri lebih memilih menduetkan Federico Chiesa dengan Federico Bernardeschi. Hal ini dilakukan Allegri mengingat dua striker mereka Paulo Dybala dan Alvaro Morata absen karena mengalami cedera. Tetapi walaupun tanpa striker, Allegri berhasil memenangkan laga tersebut. Pada beberapa bulan yang lalu, gelandang AC Milan Franck Kessie mendapatkan banyak pujian dari pendukung AC Milan. Pasalnya Kessie dianggap menjadi pahlawan rossoneri. Saat itu Franck Kessie mencetak 2 gol sekaligus pada laga terakhir Serie A melawan Atalanta. 2 gol tersebut mengantarkan AC Milan ke Liga Champions musim ini. Akan tetapi kini banyak fans rossoneri yang geram kepada Kessie karena Kessie dinilai mata duitan setelah meminta gaji yang tinggi. Pada laga Europe Conference League, AS Roma berhasil mengamankan misi penting di markas Zorya. AS Roma unggul dengan 3 gol tanpa balas. Baru berjalan 7 menit pertandingan, AS Roma sudah unggul melalui gol dari Stephan El Shaarawy. Sampai turun minum, gak ada gol tambahan yang tercipta. Berikutnya di babak kedua, Serigala Ibu Kota berhasil mencetak 2 gol tambahan melalui Chris Smalling serta Tammy Abraham. Dengan hasil tersebut, Serigala Ibu Kota bertengger di puncak klasemen grup C. Sergio Ramos dikecam para pendukung PSG karena nggak kunjung merumput juga. Nah, sama halnya nih dengan eFootball yang mendapat kecaman dari netizen karena dapat pembaharuan yang buruk. Sergio Ramos mendapat kecaman dari para supporter PSG. Alasannya karena mantan bek Real Madrid ini belum memainkan laga debutnya di skuad Les Parisiens. Kedatangan Ramos sendiri diharapkan mampu membuat lini belakang PSG semakin kokoh. Akan tetapi Ramos justru malah menjalani masa pemulihan cedera. Pemain yang pernah memperkuat Sevilla ini mengalami cedera otot soleus di bagian kaki kirinya. Cedera itu didapat Ramos pada laga semifinal Liga Champions musim lalu. Setiap tahunnya penghargaan Ballon d'Or selalu menarik perhatian publik sepak bola. Alasannya Ballon d'Or adalah penghargaan tertinggi untuk seorang pemain. Media France Football mengonfirmasi kalau kandidat Ballon d'Or tahun ini akan diumumkan tanggal 8 Oktober mendatang. Kabarnya sudah ada 3 nama yang bergabung ke dalam nominasi. Sementara itu untuk pengumuman pemenangnya sendiri bakal diumumkan pada tanggal 29 November mendatang. Nantinya acara ini akan diselenggarakan di Théâtre du Châtelet of Paris. Pada tanggal 30 September kemarin, eFootball baru saja merilis eFootball PES 2022. Pada perilisannya, pengguna bisa memainkan simulasi pada patch update pertama. Dalam perilisannya tersebut, eFootball cuma merilis 9 tim yang akan berlaga. Mulai dari Arsenal, Barcelona, Bayern Munchen, sampai Manchester United. Tetapi sayang perilisan tersebut mendapatkan review negatif dari para netizen. Bahkan salah satu netizen membandingkannya dengan game di PlayStation 2. Yeah, the right touch in moments like that's it. Always in the balance and in the end one. Terakhir di kabar sepak bola tanah air, ada Ivan Carlos yang diganjar kartu kuning tanpa melakukan pelanggaran apapun. Nah, beda cerita dengan futsal PON yang memperlihatkan aksi kungfu dari tim Jawa Timur. Dalam laga lanjutan Liga 1 kemarin, Persela Lamongan bertanding menghadapi Persiraja Banda Aceh. Laga tersebut sukses dimenangkan Laskar Joko Tingkir dengan skor tipis 1-0. 10 menit sebelum waktu normal pertandingan berakhir, wasit mengganjar Ivan Carlos dengan kartu kuning. Padahal dalam tayangan ulang, Ivan Carlos nggak melakukan pelanggaran apapun. Saat itu pemain Persiraja terjatuh akibat berduel dengan rekan setimnya sendiri. Pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau yang biasa disebut PON, terdapat aksi nggak terpuji dari pemain futsal asal Jawa Timur. Saat itu Jawa Timur bertanding melawan Jawa Barat.
Dalam video yang beredar terlihat para pemain Jatim yang bermain kasar kepada pemain lawannya. Mereka bahkan beberapa kali memperlihatkan teknik kungfu. Aksi ini beredar luas di internet dan mendapatkan kecaman dari para netizen. Netizen yang juga berasal dari Jawa Timur bahkan merasa malu melihat aksi tim futsal daerahnya tersebut. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komen kamu. Langsung aja yang pertama, ini dari Erlangga Win. Pakai jersey Liverpool dong Kak, salam dari Big Red Lombok. Ini aku lagi pakai jersey Liverpool hari ini. Next nanti kita pakai klub-klub yang lain lagi ya, tapi berproses. Next dari Laura Channel Laura. Kak, tolong sampaikan salam saya ke si Sultan untuk bayar hutang. Udah 3 kali hari raya nggak dibayar. Gue tahu dia nonton cetak gol harian. Nah buat Sultan, keterlaluan banget sumpah 3 kali lebaran nggak dibayar. Cepetan hutang itu dibawa mati guys. Nah buat kamu yang mungkin mau dibacain juga komentarnya, atau mau curhat, atau mau request, atau mau apa, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.